Yang pertama apa? Saya masih ingat betul pada saat lalu ya, putusan MA setidaknya memberikan karpet merah kepada Kaisang, yaitu terkait batas usia maju pada calon kepala daerah 2024. Nah, memang usia Kaisang itu pada Desember baru di usia 30 tahun. Artinya Kaisang baru bisa mengikuti konsultasi pilkada di usia pada Desember. Nah, padahal kalau kita lihat pendaftaran pada Cakada di KPU itu pada bulan September. Artinya kurang 1 bulan usia Kaisang. Artinya belum memenuhi persyaratan. Pada saat lalu tiba-tiba ada putusan MA yang setidaknya usia 30 tahun itu saat dilantik menjadi kepala daerah. Artinya Kaisang lolos lah. Pada saat lalu juga menjadi kontroversi. Dan lagi-lagi Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang tepat sekali, yaitu usia 30 tahun pada saat mendaftar di KPU, kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya Kaisang kandas. Itu juga putusan MK. Nah, tiba-tiba ada DPR RI yang akan membahas terkait RUU Pilkada yang setidaknya akan menganulir putusan MK. Nah, akhirnya pada saat lalu rame ya demo di berbagai seluruh negeri, bahkan di depan gedung DPR, DPRD itu bahkan juga masyarakat demo terkait apa? Terkait DPR akan menganulir putusan MK. Untung saja Pak Prabowo pada saat lalu turun tangan dan akhirnya DPR menstop membahas terkait RUU Pilkada. Nah, tidak hanya itu saja, kehebohan terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut saya tepat sekali, yaitu tiba-tiba menjelang pendaftaran Pilkada pada 2024 yang lalu, tiba-tiba juga Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat threshold untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024 diturunkan syaratnya dari 20% ke 7,5%. Nah, padahal pada saat lalu PDIP sudah bisa dipastikan tidak bisa mengikuti kontestasi pilkada karena terkesan dikeroyok lah pada saat lalu. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi menurut saya keputusan yang sangat tepat sekali, yaitu untuk menurunkan syarat threshold di 7,5%. Dan akhirnya PDI Perjuangan bisa mencalonkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dan saat ini menurut saya juga sangat keren sekali keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu MK putuskan pemilu nasional dan daerah dipisah mulai 2029. Ini menurut saya juga sangat keren sekali. Nah, dipisahkan ini kurang lebih berjarak 1 tahun. Artinya pemilihan kepala daerah itu bisa saja mundur di tahun 2030. Menurut saya ini juga sangat keren sekali. Di mana pada saat lalu ya, pada pilkada serentak, wah itu sungguh-sungguh sangat brutal sekali ya kalau kita lihat pada Pilpres dan berdekatan dengan pilkada itu bahkan sangat menguras energi, mulai dari KPU, mulai dari peserta pemilu dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga tidak akan sangat efektif ya. Dan menurut saya dipisah lebih 1 tahun menurut saya itu lebih manusiawi ya. Karena petugas KPUD itu juga manusia, bisa capek, bisa kelelahan dan lain sebagainya. Dan juga peserta pemilu juga bisa sangat menguras energi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini adalah putusan yang sangat keren sekali dari Mahkamah Konstitusi ya, yaitu memisahkan antara pemilu nasional dan pemilihan daerah. Ini sangat keren sekali. Kadang-kadang saya curiga ya, kenapa di zaman Pak Jokowi ini membuat pilkada serentak, itu pemilihan presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah dibarengkan. Ini menurut saya sangat wow sekali lah. Dan pastinya ketika ada pelanggaran-pelanggaran pasti juga akan sangat menguras energi ya, apalagi ketua Bawaslu, pasti juga ketua Bawaslu tidak akan bekerja maksimal kalau misalkan pemilu nasional dan pemilu daerah ini diserempakkan. Jadi terkait pelanggaran-pelanggaran pasti tidak akan maksimal ya, terkait Bawaslu,
terkait apapun, pasti juga bekerjanya tidak akan maksimal. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Dari Kristianto, Eng, biar apa ya? Jujur, udah skeptis. Dipisah gimana? Bagus, karena bisa ngasih check and balance dan ngasih evaluasi. Misal pas pemilu nasional, yang menang kurang, walaupun belum tahu apakah kada. Daripada DPD 2005 akan diperpanjang masa aktifnya, ya kemungkinan seperti itu pasti akan diperpanjang ya. Berarti pemilu nasional, DPR RI, DPD, Pilpres, pemilu kada, DPRD, dan pilkada, hasrat junjungan sudah tercapai, tinggal menikmati, lanjutkan kisahnya sang paman. Ya seperti itu. Menurut saya sangat keren sekali lah ini. Nah, bahkan tidak hanya itu saja ya. Mahkamah Agung bahkan juga melarang pemerintah ekspor pasir laut. Nah, pada saat lalu juga rame ya, diberitakan ya, Pak Jokowi bahkan ngeles pada saat lalu ya. Menurut Pak Jokowi itu bukan pasir laut, melainkan sedimen. Nah, itu juga di zaman Pak Jokowi, dan akhirnya saat ini MA melarang pemerintah ekspor pasir laut. Artinya satu persatu kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini mulai dibredel lah di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Mulai dari putusan MK, putusan MA, dan bahkan pada saat lalu Pak Prabowo membubarkan Satgas Saber Pungli yang dibentuk di era Pak Jokowi. Menurut saya ini sangat keren sekali lah. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji material mengenai peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. MA memutuskan PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 56 tentang kelautan. Permohonan uji material ini diajukan oleh seorang dosen asal Surakarta, Jawa Tengah, bernama Muhammad Taufik. Termohon dalam gugatan ini adalah Presiden Republik Indonesia. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji material dari pemohon Dr. Muhammad Taufik bunyi putusan MA sebagaimana dilihat pada 26 Juni. MA mengatakan pasal 10 ayat 2, 3 dan 4 dalam PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut bertentangan dengan perundang-undangan. MA juga meminta pemerintah mencabut aturan tersebut, menyatakan pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3, dan pasal 10 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, itu pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, dan dikarenakan tidak berlaku untuk umum, kata Mahkamah Agung. Dan bahkan pada saat lalu juga Pak Prabowo membubarkan Satgas Saber Pungli bentukan Jokowi. Nah, ini juga sangat keren sekali ya, dan menurut saya memang Satgas Saber Pungli yang dibentuk pada zaman Pak Jokowi menurut saya tidak ada tujuannya ya, apalagi saat ini juga korupsi masih banyak, pungli-pungli juga semakin hari bukannya semakin menurun tetapi semakin liar saja ya, pungli-pungli dan bahkan korupsi. Ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.